Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu, tanggal 18 Juni, judulnya Penganiayaan Gereja Mula-Mula. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Bukan hanya Perjanjian Lama yang memberi kita pendahuluan untuk peristiwa-peristiwa terakhir, tetapi Perjanjian Baru juga. Hidup tidak mudah bagi orang Kristen abad pertama. Mereka pertama-tama dibenci oleh banyak rekan agama mereka sendiri yang melihat mereka sebagai ancaman terhadap iman Musa. Mereka juga menghadapi murka kekaisaran Romawi yang kafir. Berikut ini kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 41. Kuasa-kuasa dunia dan neraka mempersiapkan diri mereka melawan Kristus dalam pribadi pengikut-pengikutnya. Kekafiran melihat jika Injil menang, maka kuil-kuil dan mesbah-mesbahnya akan dimusnahkan. Oleh sebab itu, ia memerintahkan pasukan-pasukannya untuk membinasakan kekristenan. Api penganiayaan telah dinyalakan. Ada satu cerita dalam kitab Kisah Para Rasul yang menunjukkan hal yang akan dialami umat Allah saat kita menuju skenario yang ditemukan dalam Wahyu pasal 13. Dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1-17, ada hukuman mati terhadap orang Kristen. Yakobus telah dipenggal dan Petrus akan menjadi yang berikutnya. Mungkin salah satu aspek yang paling luar biasa dari kisah ini dapat ditemukan dalam kenyataan bahwa Petrus sedang tidur pada malam yang seharusnya menjadi malam terburuk dalam hidupnya. Petrus begitu nyenyak sehingga malaikat itu benar-benar harus menepuknya untuk membangunkannya. Petrus tentu saja secara ajaib dibebaskan dan menemukan jalan menuju ke perkumpulan umat percaya yang sulit mempercayai bahwa Petrus benar-benar telah dibebaskan. Meskipun mereka sementara berdoa, Alkitab mengatakan bahwa mereka tercengang-cengang. Pertanyaannya adalah, seberapa sering kita berdoa dan hampir tidak berani percaya bahwa Tuhan benar-benar menjawab doa kita? Beberapa orang percaya dibebaskan, yang lain dibunuh. Saat kita mendekati akhir zaman, hal yang sama akan terjadi. Bahkan Petrus, meskipun dibebaskan saat itu, akhirnya mati karena imannya. Yesus sendiri bahkan mengatakan kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ditulis dalam Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Perhatikan bahwa Yesus setelah memberitahu Petrus bagaimana dia akan mati, tetap berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Hal ini memberitahukan kepada kita tentang bahkan ancaman kematian pun tidak akan menghalangi kita mengikut Tuhan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti
2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 13. Tuhan memberkati kita semua.